Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Iman Alirsyad dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman perancangan kontrak. Pembahasan kali ini yaitu meliputi pemahaman kontrak, syarat sahnya kontrak, teknik perancangan kontrak, bagian-bagian kontrak, kontrak nominat, dan pemberi kuasa dalam kontrak. Yang pertama, apa itu kontrak? Kontrak adalah kesepakatan tertulis atau lisan antara kedua belah pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban hukum. Dalam hukum perdata, kontrak sering disebut juga dengan istilah perjanjian. Fungsi kontrak ialah mengatur hubungan antara pihak-pihak, menjamin kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan juga menghindari konflik atau sengketa di masa depan. Yang selanjutnya, syarat sahnya kontrak. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Dalam kontrak, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat adalah syarat utama. Artinya, semua pihak harus dengan bebas dan tanpa paksaan menyetujui seluruh isi kontrak. Kesepakatan ini biasanya tercermin dalam tanda tangan atau persetujuan terhadap isi kontrak. Jika ada pihak yang tidak sepenuhnya setuju atau ada paksaan, kontrak bisa dibatalkan. Yang kedua, kecakapan hukum. Ini mengacu pada kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindakan hukum. Pihak-pihak tersebut harus berusia cukup. Kalau di Indonesia minimal 21 tahun dan dalam keadaan sehat secara mental, artinya tidak berada dalam pengampuan atau gangguan jiwa. Jika salah satu pihak tidak dalam secara cakap secara hukum, kontrak tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Objek kontrak harus jelas dan spesifik. Misalnya, jika kontraknya mengenai jual beli barang, barang yang dijual harus disebutkan dengan rinci, seperti jenis, jumlah, dan kualitasnya. Ketidakjelasan objek kontrak dapat menyebabkan kontrak menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan dengan benar. Yang keempat, sebab yang halal. Sebuah kontrak harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, norma, atau kebijakan yang berlaku. Misalnya, kontrak yang dibuat untuk tujuan ilegal atau melanggar hukum, seperti jual beli narkoba, tidak dapat dipertahankan di hadapan hukum, sebab yang halal memastikan bahwa tujuan dari perjanjian tersebut tidak merugikan pihak lain atau masyarakat secara umum. Yang selanjutnya, teknik perancangan kontrak. Di sini ada 5 teknik perancangan kontrak. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan hukum para pihak, yaitu memastikan semua hak dan kewajiban masing-masing pihak tercantum dengan jelas sesuai dengan kepentingan mereka. Yang kedua, analisis resiko yang mungkin terjadi, yaitu memperkirakan kemungkinan masalah di masa depan dan mempersiapkan solusi atau perlindungan dalam kontrak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan tegas, yaitu menghindari kalimat ambigu agar tidak menimbulkan salah paham atau salah tafsir. Yang keempat, mengikuti struktur umum dan format hukum baku, yaitu menggunakan susunan kontrak yang sesuai dengan standar agar mudah dipahami dan sah secara hukum. Yang kelima, konsultasikan dengan ahli hukum jika perlu, yaitu meminta bantuan profesional untuk memastikan kontrak itu valid dan mengikat secara hukum. Yang selanjutnya, bagian-bagian kontrak, yaitu ada judul kontrak, pembukaan, definisi istilah, isi kontrak, ketentuan umum dan penutup, dan selanjutnya yang terakhir ada tanda tangan dan juga saksi. Yang selanjutnya, kontrak nominat atau kontrak nominasi. Kontrak nominatif adalah jenis kontrak yang pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut disebutkan secara spesifik dan jelas dalam kontrak. Dalam kontrak ini, nama-nama pihak yang terlibat dicantumkan dengan jelas, dan masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalamnya. Berikut adalah ciri-ciri dari kontrak nominatif. Yang pertama, penentuan pihak yang jelas. Jadi, nama-nama pihak yang terlibat disebutkan secara eksplisit dalam kontrak, seperti dalam kontrak jual beli, kontrak kerja, ataupun kontrak sewa.
Yang kedua, tanggung jawab pihak yang terlibat, yaitu setiap pihak yang disebutkan bertanggung jawab secara langsung untuk melaksanakan kewajiban yang ada di dalam kontrak. Yang ketiga, tidak dapat dialihkan begitu saja. Maksudnya, biasanya kontrak nominatif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya, pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan wewenang atau kuasa kepada seseorang, biasanya seseorang penerima kuasa, untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan atas nama pemberi kuasa terkait dengan kontrak atau perjanjian tertentu. Pada umumnya, dalam perancangan kontrak, pemberi kuasa seringkali adalah pihak yang memiliki hak atau kewajiban dalam perjanjian tersebut, dan ia menunjuk seseorang untuk bertindak atas namanya. Penerima kuasa bisa berupa individu, seperti seseorang pengacara, notaris, atau bahkan seorang manajer yang mewakili perusahaan. Pemberi kuasa ini juga diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.